Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kajian Rumah Hijrah Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya, karunia kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di bulan suci, bulan Ramadan pada tahun ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Al-Ustadz Khalil yang pada kesempatan kali ini akan membawakan materi yang luar biasa, masih anget ya. Awalun di bulan suci Ramadan. Fikih puasa Ramadan. Mungkin sebagian dari kita ada yang sudah melakukan puasa satu hari di hari ini. Ada juga yang mungkin mulainya dari besok seperti itu. Jadi kita bersama-sama mari kita belajar kembali. Mungkin yang sudah mendapatkan ilmunya kita murojaah lagi, atau yang belum mendapatkan ilmunya kita belajar bareng-bareng pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam yang insya Allah berkah ini diberikan kemudahan untuk mengimplementasikannya pada 1 bulan ke depan di bulan Ramadan ini. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita langsung saja buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat guru kita Al Ustaz Khalilur Rahman, kepadanya kami persilahkan. Terima kasih Ustaz Adib atas kesempatan waktunya yang sudah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh mustami'in yang hadir di apa nih, di meeting Zoom ya, atau apa bahasanya? Kajian Rumah Hijrah ya. Kajian Rumah Hijrah melalui Zoom. Pada kesempatan malam hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dengan juga memantapkan hati kita, keimanan kita, takwaan kita, yang mana di antara syariat yang telah Allah turunkan kepada kita untuk meningkatkan ketakwaan kita adalah melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan ya.
dan juga eh, rangkaian ibadah yang juga menyertai puasa kita di bulan Ramadan ini. Salawat ma'asalam, marilah kita lantunkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita pada keimanan, pada keislaman, dan mudah-mudahan kita semua digolongkan dalam umatnya yang berhak mendapatkan syafaatul uzma beliau di hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta kajian Rumah Hijrah Yayasan Al-Qalam yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan kita semua masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Tentunya yang paling terasa saat ini adalah nikmat iman dan Islam dan juga kesehatan dan umur panjang ya. Ingat kita beberapa hari kemarin rasanya baru saja melaksanakan atau bertemu dengan bulan Ramadan, dan saat ini seakan-akan waktu melesat ya. Kita sudah kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Mengapa saya katakan sangat cepat sekali ya? Karena beberapa tahun ini khususnya bagi Al-Fakir pribadi sendiri ini, betapa rasanya baru kemarin ditinggalkan oleh ibu ya, ditinggalkan oleh ibu, baik itu ibu kandung maupun ibu mertua, rasanya baru kemarin gitu. Tetapi itulah waktu ya. Waktu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pegang, yang kebanyakan harus kita maksimalkan seperti yang sudah sering kita dengar dalam penjelasan dari para ustadz ataupun para mubaligh ya, terkait dengan waktu ini. Ightanim khamsan qabla khamsin, di antaranya adalah apa namanya, hayatika qabla mautik ya, kehidupan kita sebelum kematian kita ya, waktu luang kita sebelum waktu sibuk kita dan seterusnya. Dan bulan puasa Ramadan ini adalah di antara eh, apa yang diberikan, apa yang diperingatkan atau apa yang menjadi nasihat yang diberikan oleh Nabi kita kepada kita semua, yaitu terkait dengan bagaimana kita menghargai dan menghormati waktu. Karena kewajiban puasa ini kan untuk umat Islam hanya diwajibkan di bulan Ramadan saja. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mengingatkan kepada diri Al-Fakir sendiri dan juga kepada hadirin bahwasanya mukhatab atau yang diseru dalam surat ini, dalam ayat ini adalah mereka yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena eh, seseorang bisa saja ya mengatakan bahwa saya telah berislam ya. Saya telah muslim gitu. Saya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya disebutkan dalam surah Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna, ketika orang-orang Badui atau orang-orang kabilah Arab yang di sekitar Madinah mendekat bertamu kepada Nabi, mereka mengaku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi pun mentah ucapan mereka,
Katakanlah kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kata Nabi kepada orang-orang Arab itu, orang-orang Arab di sekitar Badui, katakanlah kamu belum beriman, tetapi kamu telah berislam. Alamma yadkhulul iman fi qulubikum. Dan keimanan itu belum masuk dalam relung kalbu kalian. Kalau boleh kita mengambil ibrah dari ayat tersebut, bahwa ya betul kita saat ini mungkin semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu termasuk Al-Fakir sendiri mengaku beragama Islam ya. Adapun terkait keimanan, wallahu alam, kita tidak bisa mengklaim karena adanya keimanan itu dalam diri hati ini sendiri, dalam diri hati kita semua, dan tidak ada yang mengetahui isi hati kita kecuali diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keimanan itu dapat dibuktikan dengan perbuatan atau ketaatan kita dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah as-siyam. Maka kalau kita mengambil ibrah dari ayat ini, ketika panggilan ini ditujukan kepada kaum mukmin ini, bukan kaum muslim. Jangan heran ketika kita temukan beberapa saudara-saudara kita yang masih tidak tidak berkenan ya, atau masih belum bertergerak untuk menjalani ibadah puasa sepenuhnya. Itu dari sisi yang eh, apa namanya, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang beriman. Dan saya teringat juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa terkadang iman ini ya, eh, sesuatu hal yang mudah untuk kita ucapkan, tetapi sebenarnya berat untuk kita lakukan ya, atau kita aplikasikan. Mentafakuri kehidupan yang sudah lampau ataupun yang sedang kita jalani. Ada misalkan hadis Nabi yang saya masih ingat ya, yaitu misalkan bahwa orang yang beriman itu tidak akan berbohong, tidak akan pernah berbohong. Satu hadis singkat tetapi ini menohok kita semua ya. Walaupun itu adalah kebohongan yang sifatnya mungkin kebohongan yang kecil misalkan. Tetapi ketika kita mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya, berarti pada saat itulah kita dalam kondisi atau dalam keadaan yang tidak beriman. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena keimanan akan membawa kita pada kondisi yang sangat-sangat berhati-hati ya. Karena adanya muraqabah, adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita ini. Ketika kita merasa kita itu selalu dilihat oleh Allah, maka apapun yang kita lakukan tentunya tidak akan keluar dari rel ajaran agama Islam, termasuk diantaranya tadi apa namanya, dalam hal ini dalam konteks fikih siam Ramadan adalah puasa. Makanya puasa ini adalah ibadah yang spesial yang ditujukan tidak hanya bukan bukan kepada seluruh manusia, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang yang iman. Pertanyaannya kepada diri kita semua, apakah kita termasuk orang yang beriman atau tidak? Hanya kita sendiri yang mampu menjawabnya. Dan puasa ini adalah, kalau kita lihat sejarahnya, merupakan perintah Allah turunkan hanya kepada kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad, tetapi juga diturunkan kepada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad ya. Diberikan kepada umatnya Nabi Isa, diwajibkan juga kepada umatnya Nabi Musa ya, dan juga kepada nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Tetapi di antara apa namanya, risalah samawi yang masih
dekat atau berkaitan berkorelasi dengan kita adalah yang ada di salahnya kaum atau ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa yang saat ini kita kenal dengan Yesus, kemudian dengan agama Nasrani atau mereka syariat puasa juga. Dan kita ini yang tidak bukan adalah rangka mudah dan meningkatkan kualitas iman hingga lalu menjadi hamba yang bertakwa. Nah, jadi berkorelasi sekali ya. Kalau di awal tadi saya sampaikan ya, keimanan itu berimplikasi pada perasaan selalu diawasi ya, selalu diawasi oleh Khaliqul Alam, pencipta alam semesta ini. Tentunya ini akan menjadi kondisi seseorang itu yang bertakwa secara bahasa adalah takut. Takwa adalah imtithalu awamirillahi wajtinawahihi, yaitu melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan-larangannya. Bagi kita bisa melaksanakan atau menjalankan perintah-perintah Allah, sedangkan dalam ajaran Islam kita tidak dapat istilahnya itu menjisimkan Allah, dan karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tetapi kita merasakan istilahnya itu muraqabah beliau ya, muraqabah dari Allah Subhanahu, pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, bagaimana kita bisa mengondisikan diri kita ya agar supaya kita itu tetap berada di dalam rel syariat Allah dengan kesadaran dari diri kita sendiri ya, karena kita selalu diawasi oleh Allah dimanapun, kapanpun, dengan siapapun dan sebagainya. Tanpa embel-embel misalkan karena ada orang tua kita, tanpa ada embel-embel karena ada suami kita, ada istri kita, ada anak-anak kita misalkan, ada teman-teman kita. Tetap kita berada dalam rel, berusaha ya untuk selalu berada dalam rel syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah kewajiban yang mendorong kita untuk selalu ingat bahwa kita ada dalam pengawasan Allah. Terkait dengan ini, saya pernah ingat dari cerita guru-guru saya tentang salah satu eh, talib atau katakanlah murid itu yang apa namanya menjadikan keimanan itu atau yang sudah merasakan manisnya keimanan ini. Dan ini sesuatu yang menjadi pelajaran bagi kita. Suatu ketika seorang guru, seorang syekh memerintahkan kepada muridnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dikumpulkannya lah seluruh murid beliau, kemudian diberikan hewan, ya, apa itu burung, ayam, kata seperti itu. Lalu satu perintah dari syekh ini, wahai murid-muridku, bawa oleh satu-satu, kemudian sembelihlah hewan itu, jangan sampai ada siapapun yang melihatnya, dengan syarat itu katanya. Lalu murid-murid beliau berhalanlah, ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke sungai, ada yang lari ke hutan dan seterusnya. Mereka berusaha untuk melaksanakan perintah dari gurunya itu sesuai dengan apa yang mereka pahami. Setelah beberapa waktu semuanya datang dengan senyum, dengan perasaan senang, mungkin karena merasa sudah melaksanakan perintah dari gurunya. Satu persatu melaporkan kepada gurunya,
Syekh, saya sudah melaksanakan perintahnya, saya sudah menyembelihnya di gunung, saya sudah menyembelihnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Hanya ada satu yang tetap tidak mau, tidak pergi atau tidak melaksanakan perintah dari gurunya itu. Lalu ditanyalah murid tersebut, pergi melaksanakan perintah dari gurumu? Lalu dia pun menjawab, bagaimana saya bisa melakukan apa yang engkau perintahkan, sedangkan dimanapun saya berada, kapanpun saya melakukan apapun, Allah selalu mengawasi saya. Bagaimana bisa saya mencari tempat tanpa ada siapapun yang melihatnya? Maka itulah gambaran ketakwaan yang mungkin saya pahami ya dari firman Allah ini, la'allakum tattaqun. Kualitas seperti itulah yang diharapkan Allah ada dalam diri kita, insya Allah. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa perintah puasa ini adalah ditujukan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keimanan ya, yang mana keimanan itu membawa kepada ketakwaan, maka kita sebagai seorang yang mudah-mudahan memiliki itu, yang memiliki keimanan itu, kemudian membekalinya dengan ilmu, dengan pemahaman. Kalau bahasa lainnya sebut dalam kajian pada malam hari ini disebut fikih ya. Fikih itu dimakna al-fahmu ya, kepahaman, atau al-ilmu, pengetahuan tentang apa? Tentang asyam itu sendiri. Asyam secara bahasa, secara kalimatnya, makna arti secara kalimatnya adalah berarti al-imsak. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia kan imsak itu diartikan apa Mas Adib, Ustaz Adib, sebelum subuh ya, imsak imsak gitu kan ya. Semakna sebenarnya dengan itu ya. Karena ketika ada bahasa imsak dalam kehidupan kita ketika bulan Ramadan, biasanya itu adalah waktu ketika kita berakhir tidak apa namanya, tidak makan dan tidak minum ya. Karena imsak memang bermakna menahan ya. Walaupun secara makna itu artinya menahan dalam makna apapun ya. Artinya tidak hanya menahan dari makan minum saja sebenarnya. Nah, kemudian secara apa namanya? Secara istilah ya, atau bahasa di sini istilah fikih ya. Puasa adalah imsakun imsakun makhsusun an syai'in makhsusin fi zamanin makhsusin bin syakhsin makhsus. Ini seperti halnya yang dijelaskan dalam kitabnya Imam Nawawi ya, yaitu Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab ya. Jadi imsakun makhsusun, menahan diri secara khusus. Menahan diri secara khusus dari apa? An syai'in makhsusin, dari sesuatu yang khusus dan dikerjakan au fi zamanin makhsusin, di waktu yang tertentu juga, min syakhsusin makhsusin, dilaksanakan oleh orang-orang tertentu juga. Jadi definisi ini atau pengertian ini memang pengertian fikih yang dia itu mencakup hampir apa ya, bisa dikatakan mencakup nanti penjelasan tentang siapa-siapa yang wajib melaksanakan puasa, karena ada istilah, ada apa namanya, pembahasan min syakhsin maksud. Jadi tidak semua orang itu wajib melaksanakan puasa. Terus juga menjelaskan waktunya yang diwajibkan itu yaitu fi zamanin makhsusin. Kemudian juga menahan dirinya itu apakah menahan diri dari segalanya, seperti halnya katakanlah menahan diri dari apa namanya, perkataan, seperti halnya puasanya apa namanya, ibundanya Nabi Isa yaitu Siti Maryam. Ketika itu kan
ketika apa namanya Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, beliau itu kan diperintahkan untuk atau bernadar untuk berpuasa, berpuasanya tapi berpuasa tidak berkata apa-apa. Nah, itu juga imsak secara khusus juga. Dan hal yang ditahannya itu adalah sesuatu yang khusus. Jadi memang meliputi semuanya. Eh, Kemudian setelah kita mengetahui apa namanya pengertian secara istilah maupun secara bahasa tentang siam ini, maka kita juga harus mengetahui betul bahwa apa namanya asyamu fi syahri Ramadan adalah sesuatu yang difardukan, diwajibkan secara individual kepada seluruh muslim yang memenuhi syarat-syaratnya atau memenuhi eh, ketentuan-ketentuannya. Karena seperti halnya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah di ayat selanjutnya yaitu 185, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Maka barang siapa yang eh, menyaksikan atau bertemu dengan bulan Ramadan, maka berpuasalah. Namanya falyasumhu itu kalimatnya fi'il mudhari tapi di situ ada lam amr ya. Falyasumhu, maka berpuasalah dia. Maka dia berpuasa seperti itu. Nah, terkait dengan ayat ini kalau tidak salah saya pernah membaca ya di awal-awal ketika umat Islam masih sedikit ya, kewajiban berpuasa ini tidak tidak mengikat seperti halnya saat ini dilakukan oleh semua kaum muslimin ya. Tetapi dalam sejarahnya itu memang pernah apa namanya dilakukan oleh para sahabat. Kalau tidak salah ingat Allah subhanahu wa taala itu istilahnya itu apa ya? Dari sisi waktu misalkan mereka puasanya itu kadang malam hari, kadang sekali seperti itu tidak salah itu. Sampai nantinya ada ayat yang lain yaitu kalau tidak salah di surat Al-Baqarah selanjutnya 185, 86, 87 ya. La ilaha illallah uhilla lakum lailatal qiyam. Ya. Jadi malam hari itu tadinya dihakan juga atau disuruh berpuasa juga, kemudian apa namanya dibolehkan untuk melakukan hal-hal yang kalau di siang hari dilakukan itu membatalkan puasa. Uhilla lakum lailatal qiyam rafatu ila nisaikum. Jadi khususnya yang berkaitan dengan eh, hak dan kewajiban suami. Yang dasar yang selanjutnya, kenapa puasa itu difardukan secara fardu ain kepada kaum muslimin yang memenuhi syarat adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Imam Bukhari dan Muslim. Buniyal Islam khamsin syahadati an la ilaha illallah ila akhirih. Dan yang terakhir adalah wasomi Ramadan. Jadi ada 5 kalau kita biasa apa namanya bernyanyi ataupun menyampaikan ke para putra putri kita tentang rukun Islam ya. Jadi bahasanya kan bunyal Islam. Di Islam dibangun atas 5 perkara. Di atas 5 hal yaitu syahadah ya, persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Wa iqamis shalah, mendirikan shalah, menegakkan shalah ya. Wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat, wal haji, dan menunaikan haji, dan terakhir menerima puasa Ramadan. Alhamdulillah. Ada juga hadis Nabi yang menyebutkan tentang puasa tapi puasa sunnah. Artinya Pak sahabat ini menanyakan tentang kewajiban melaksanakan puasa. Rasulullah ditanya, faradallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah,
apa yang Allah wajibkan kepadaku tentang puasa, maka Nabi Muhammad pun menjawab syahrul Ramadan adalah al syahrul Ramadan, yaitu puasa bulan Ramadan. Kemudian sahabat pun masih bertanya, ya, masih istilahnya itu kok cuma satu bulan aja gitu. Hal alayya ghairu. Apakah diwajibkan juga selain itu? Maka Nabi pun menjawab qala la illa an syai'an. Tidak, tidak ada kewajiban selain itu kecuali puasa-puasa sunnah. Oke, itu di antara hal-hal yang mengenai puasa ya. Ada juga sebenarnya keterangan tentang eh, apa namanya ibadah puasa yang diutamakan selain bulan puasa puasa bulan Ramadan adalah eh, puasa sunnah yang disebut dengan puasa Daud ya, yaitu yang disebutkan oleh Nabi di hadis riwayat Imam Bukhari. Ahabbus salati ilallah salatu Daud wa ahabbus siyam ilallah siyamu Daud itu. Kata Nabi di antara yang beliau paling cinta, paling senangi, paling cintai ya tentang berpuasa itu. Artinya di sini adalah puasa sunnah ya. Adalah siyamu Daud, yaitu puasanya Nabi Daud. Bagaimana puasa beliau kita sudah tahu semua insya Allah. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Satu hari puasa, satu hari berbuka. Itu adalah ibadah puasa sunnah baik atau yang bagus kita lakukan selain di bulan puasa ini. Lalu kemudian hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang atau siapa yang kemudian syakhsun maksus itu yang memenuhi syarat untuk melaksanakan puasa itu, yang berhak, yang diwajibkan itu, yang terkena kewajiban itu siapa? Kalau di atas tadi saya singgung adalah khitabnya atau panggilan itu kepada orang yang beriman, tentunya karena keimanan itu adanya di dalam hati ya, tentunya kan tidak bisa diukur. Maka kewajiban itu jatuh kepada orang-orang yang beragama Islam, orang yang sudah berislam ya, artinya bersyahadah, apa namanya itu, membuat persaksian bahwa dirinya adalah orang yang bersaksi tentang ketiadaan Tuhan selain Allah dan juga tentang Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah. Maka dia terkena khitab, terkena kewajiban tentang puasa ini. Tetapi tidak apa namanya tidak serta merta ya. Kalau dia apa namanya sudah orang Islam ya, katakanlah seperti itu, tetapi misalkan dia tidak memiliki kemampuan ya. Artinya tidak tidak memiliki kemampuan itu apa? Artinya katakanlah dia sakit misalkan, ataupun dia itu memiliki apa namanya ya, kegangguan katakanlah ya, ketidakmampuan untuk melaksanakan puasa sebenarnya orang tua yang sudah renta ya, yang kalau dia berpuasa itu akan membuat lemah atau hal lainnya yang membuat dia tidak mampu, maka seseorang tersebut walaupun beragama Islam tidak diwajibkan berpuasa bulan Ramadan ini. Selain itu dia bukanlah orang yang masih kecil ya, orang Islam dan masih kecil. Maka statusnya kewajibannya belum masuk dalam kategori yang diwajibkan berpuasa. Ya. Boleh pelatihan berpuasa, tetapi selama dia belum valid, maka dia tidak atau belum masuk dalam kategori mukallaf yang diwajibkan. Nah, terkait dengan balik sendiri, insya Allah Bapak Ibu-Ibu sudah mengetahui semuanya ya, batasannya seperti apa. Ya. Di antaranya saya mencoba untuk mengingat-ingat untuk diri saya sendiri, balik di sini bukanlah seperti halnya dalam perkara hukum di Indonesia 17 tahun ya, tetapi batasannya adalah ada dua ya. Kalau tidak umur maka adalah batasan kematangan secara eh, organ reproduksi seksual ya. Yang pertama kalau perempuan itu ditandai dengan keluarnya darah haid ya,
yang mana menunjukkan adanya kematangan dari organ reproduksinya, sehingga apa namanya sel telur yang tidak dibuah itu keluar dalam bentuk apa namanya darah haid. Dan untuk laki-laki adalah ketika eh, mimpi basah atau keluar air mani, ya. Itu berarti seseorang tersebut masuk kategori balik walaupun misalkan umurnya belum mencapai 15 tahun. Adapun misalkan sebaliknya, seseorang tersebut tidak atau belum haid tetapi umurnya 15 tahun, perempuan misalkan, maka ketika masuk 15 tahun walaupun dia belum haid maka dia masuk kategori balik. Begitu juga dengan laki-laki, walaupun belum pernah mimpi basah ataupun eh, mengeluarkan apa namanya mampu mengeluarkan air mani dari kelaminnya, maka dia walaupun seperti itu ketika 15 tahun masuk kategori balik. Itu baru tiga ya di antara yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bukan orang yang eh, tidak punya kesadaran. Bahasanya kalau bahasa fikih itu akal ya. Akal di sini punya rasio atau punya logika ya. Alias dia mampu berkesadaran, memiliki kesadaran tentang dirinya, tentang orang-orang sekitarnya dan lain-lain. Secara mudahnya bisa dikatakan biasanya kalau dalam fikih berakal itu artinya apa? Bukan orang gila, bukan orang tidur, biasanya seperti itu. Ketika tidur maka dia tidak berakal, ya. Begitu juga dengan orang yang gila, tidak berakal, bisa dikatakan seperti itu. Kalau saya boleh membuat bahasa yang lebih sederhana, berkesadaran sebenarnya ya. Karena orang yang gila tidak memiliki kesadaran utuh tentang dirinya. Maka tidak heran kalau ada orang gila misalkan tidak merasakan tidak memiliki perasaan malu ketika tidak memakai pakaian misalkan. Dan hal ini mungkin juga bisa dikategorikan kepada apa namanya saudara-saudara kita yang non Muslim, yang mereka dengan bangganya ya misalkan memberikan apa tubuh. Mungkin pernah mendengar ya ada sebagian dari orang-orang di Barat itu yang dengan bangganya memakai pakaian misalkan. Itu menurut saya pribadi ya secara akal tidak tidak jalan akalnya gitu. Apalagi sampai ke Islam misalkan ya. Nah, itu dari sisi Islamnya dia sudah tidak berkewajiban. Yang terakhir dari kewajiban orang-orang yang tertentu yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang mukim ya. Mukim berarti tidak dalam keadaan safar ya. Di sini juga tentunya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah pernah berbincang dengan teman-teman, dengan kolega, dengan siapapun eh, bahwa memang diberikan rukhsah ya untuk siapapun yang safar itu untuk tidak kenakan ibadah puasa ya. Walaupun yang terbaik ya tetap berpuasa ya. Nah, di sini perlu disampaikan bahwa rukhsah ini sesuatu yang apa ya istilahnya itu privilege lah biasanya gitu ya. Yang satu sisi memang di Al-Quran Allah sebutkan eh, Aman kana minkum maridun aw ala safarin fa yuftir gitu. Sebenarnya di situ ada kalimat yang disimpan karena kalau hanya sakit saja, faman kana minkum maridun aw ala safar ini ya, tetapi dia itu tidak berbuka, artinya tidak membatalkan puasanya, tetap berpuasa ya, berarti kan tidak ada kewajiban untuk mengganti di hari yang lain. Faedah min ayam tidak ada. Nah, dilanjutkan wa'alal ladzina faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Ada disebutkan di ketika memang dia itu mampu
tetap berpuasa itu juga baik itu. Nah, tapi di hadis yang lain mungkin bisa dikatakan sebagai muqayyad ya, atau yang membatasi atau mungkin yang menjelaskan lebih lanjut, bisa juga mubayyan ya, menjelaskan bahwa rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang apa ya, ketika kita ambil kemurahan atau ke kasih sayang Allah yang berupa kebolehan untuk berbuka ini, ya kalau tidak salah saya pernah baca di Riyadhus Shalihin itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dua sisi ini memang kadang-kadang kita, wah, saya pengen puasa aja lah walaupun sedang hafal gitu. Itu dibolehkan ya. Dan ketika mengambil apa namanya, mengambil posisi, wah saya mengambil rukhsahnya lah karena Allah sudah memberikan keringanan ini pada saya ambil, eh, dan Allah juga suka, senang dengan itu. Asalkan kitanya tetap mengkodok kan gitu. Mengkodok di hari-hari yang lain. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya setelah seseorang itu diketahui beragama Islam dan dia itu orang yang sudah balik, diketahui sudah balik, bisa dilihat dari bukan dari apa namanya, simnya, badannya gitu. Sudah umur di atas 15, katakanlah minimalnya seperti itu. Kemudian dia bukan orang gila ya. Kemudian dia juga dari sisi baik tidak ada halangan, tidak sedang sakit dan lain-lain, dikondisikan mampu, bukan juga orang yang kafir, maka ya ketika tidak berpuasa, nanti biasanya kalau dalam pembahasan yang lain itu dikategorikan sebagai minal fasikin kan gitu ya. Hanya nanti derajatnya itu akan lebih meningkat lagi ketika seseorang tersebut mengingkari kewajiban, perintah wajib yang sudah ada dalam Al-Quran ini. Dia mengingkari bahwa puasa itu wajib, maka eh, naudzubillah ya, bisa dikategorikan dia itu membatalkan keislamannya gitu. Kemudian seseorang yang eh, apa namanya, sudah diwajibkan, sudah masuk kategori yang diwajibkan berpuasa ya, maka puasanya akan apa namanya, akan sah kalau dia satu apa namanya, tidak apa sih bahasanya, tidak murtad ya, bahasa Islam sampai selesai. Wah, ini juga dalam fikih, kalau setahu saya dulu waktu ngaji di itu selalu dibahas ya, terkait dengan syarat sah, apa namanya, syarat sah puasa ini. eh, Harus ketika berpuasa itu dia tetap dalam keadaan sadar ya. Artinya tadi, kalau tadi kaitannya dengan eh, keadaan sadar secara mutlak itu ya, tidak sampai gila lah bahasanya gitu. Kalau gila berarti dianggap tidak sadar di sini. Bahasa di fikihnya seperti itu. Kemudian dia juga tidak di tengah-tengah tidak haid, maka dan juga dia mengetahui waktunya puasa itu dari fajar sampai sampai selesainya atau sampai terbenam, sampai keluarnya mega merah atau maghrib itu, maka dia puasanya dianggap sah. Termasuk juga misalkan eh, ini pembahasan kemarin ya di bab apa namanya, bab hilal ya, yang sering menjadi perbincangan di negara kita di Indonesia ini, karena mengetahui waktu puasa ini. Saya juga kadang-kadang berpikirnya memang betul ya, apa namanya, hadisnya itu kan sumli ru'yati wa aftiru li ru'yati itu ya, berbukalah ketika melihat hilal dan berlebaran atau berbukalah ketika juga melihat hilal atau bulan itu ya. Jika memang eh, karena saya sendiri bukan merupakan yang ahli dalam bidang itu, tentunya kan sebenarnya ya,
paling paling aman ya, ketika sudah mengetahui bahwa memang hilal sudah keluar itu sebenarnya ya, sudah kelihatan sesuai dengan yang disampaikan oleh para ahli ya. Wallahu alam ya. Terkait tentang salah satu puasa itu. Kemudian hal yang selanjutnya yang penting untuk kita ketahui bersama adalah terkait mubtilatus syam ya, hal-hal yang membatalkan puasa ya. Karena imsak tadi itu dimaknai menahan dari sesuatu yang terkhusus, yang dikhususkan. Nah, apa saja yang ditahan, apa saja yang harus diimsak atau ditahan oleh kita sebagai shaim, sebagai orang yang berpuasa. Dan sesuatu yang dikhususkan itu adalah yang pertama adalah segala apapun yang apa namanya masuk kalau di fikih ya, sampai pengetahuan saya gitu, yang sengaja dimasukkan ke dalam tubuh kita dari semua sisi, dari semua apa namanya lubang yang ada dalam diri kita ya. Ada beberapa lubang dalam diri kita, dari mulut, dari hidung, dari telinga, dari kemaluan ya. Itu ketika itu bisa membatalkan puasa. Nah, pembahasannya misalkan biasanya kalau tidak salah itu dikaitkan juga dengan bagaimana dengan orang yang sakit kemudian disuntik ya, tidak saya kemudian disuntik oleh dokter di tangannya ataupun di anggota tubuh yang lain, apakah membatalkan atau tidak misalkan. Kemudian yang nomor dua adalah hubungan suami istri. Tadi keluar sendiri ya, sepertinya ada gangguan sinyal. Sampai mana tadi? Oke, hubungan suami istri. Nah, di pembahasan fikih biasanya didetailkan ya sebenarnya. Hubungan suami istri ini bermakna dengan pemaknaan adalah apa namanya itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bertemunya dua alat kelamin ya. Artinya walaupun tidak sampai seorang suami itu keluar air maninya, itu pun sudah menjadikan puasa mereka berdua di siang hari itu menjadi batal ya. Kenapa? Karena antara jima hubungan suami istri dengan khurujul mani, keluarnya air mani itu adalah sesuatu yang dibedakan dalam fikih ya. Walaupun keduanya membatalkan puasa ketika keluarnya itu dengan sengaja gitu. Nah, yang selanjutnya adalah untuk perempuan tentunya tadi disebutkan sudah ya, yaitu syarat sah puasa itu kan harus tidak haid ya. Artinya ketika misalkan hari ini puasa, kemudian siang hari haid, nah puasanya otomatis batal gitu. Yang selanjutnya adalah eh, memuntahkan makanan dengan sengaja ya. Itu juga bisa membatalkan puasa. Yang terakhir di awal tadi sudah disebutkan sebenarnya syarat sah puasa yaitu adalah keluar dari agama Islam. Artinya ketika dia tidak lagi Islam, maka dia hmm, apa namanya otomatis puasanya batal. Hal yang menarik tentang apa namanya makan dan minum ya adalah bagaimana dengan keadaan ketika bangun tidur, misalkan sedang puasa bangun tidur awal-awal biasanya, kemudian dia lupa makan, apakah itu batal? Nah, di dalam hadis Nabi, di salah satu hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari itu, ketika memang itu sama sekali tidak di
apa namanya dilakukan dengan sadar ya, dia benar-benar paham, maka itu menjadi istilahnya apa ya, menjadi bonus gitu ya. Dan dia tentunya harus langsung berhenti ya ketika ingat atau diingatkan, kamu puasa, loh iya ya lupa, langsung dia letakkan, tidak usah dimuntahkan, sudah tinggal kumur-kumur dan lanjutkan. Selain itu ya waktunya sudah jam 9, 10 ya. Setelah kita mengetahui kewajiban apa namanya eh, hal-hal yang membatalkan puasa, maka kita juga harus ketahui juga apa-apa yang disunahkan ketika puasa Ramadan ini. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka ya. Nah, karena besok kita langsung puasa, kita ingatnya langsung berbukanya ya. Hal yang penting untuk kita perhatikan menurut saya adalah di sini yang disegerakan takjilnya kan makannya ya. Yang terkadang itu menjadi kesalahan, bukan menjadi kesalahan ya, kelumrahan yang menurut saya sih sesuatu yang kurang tepat ya. Ketika adzan kemudian segera makan sampai kenyang, tentunya itu akan memberatkan tubuh kita sebenarnya. Maka yang penting untuk dilakukan sebenarnya bukan makan-makan, tetapi hanya menyegerakan pembatalan puasa itu dengan memasukkan sesuatu dalam mulut kita, entah itu air putih ataupun kurma dan lain-lain itu. Setelah itu ya kita beraktivitas kembali yaitu sholat maghrib dan seterusnya. Baru misalkan setelah sholat maghrib ataupun bahkan setelah sholat mulai terawih itu baru kita makan, itu lebih baik sebenarnya. Dan apa namanya tentunya ini juga akan membiasakan diri kita untuk tidak apa membabi buta lah ketika berbuka itu. Yang kemudian selanjutnya nomor 2 yang yang menjadi kesunahan itu adalah takhir sahur ya, atau mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya mepet-mepet ketika mau subuh gitu. Ya, kita sahur. Apapun keadaannya, dengan apapun sahurnya kita sahur aja. Atau dengan air ataupun dengan apapun. Kenapa? Karena kata Nabi, tasaharu fa inna fi sahuri barakah ya. Karena dalam sahur itu ada keberkahan. Yang lain-lainnya misalkan perlu kita sampaikan juga adalah iktikaf di 10 hari terakhir ya. Itu biasa dilakukan oleh kita semua ya, biasanya insya Allah kita lakukan juga di puasa. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Yang lain-lain insya Allah Bapak-Bapak Ibu bisa melanjutkan pembahasannya di kajian yang akan datang mungkin oleh Ustaz-Ustaz yang lain ya, Mas Ustaz Adib ya. Itu mungkin sekilas yang dapat saya sampaikan terkait fikih saum. Mudah-mudahan menjadi tadhkirah pengingat bagi al-fakir dan juga bagi saudara bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Allah alam bisawab. Dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan kepada guru kita Ustaz Khalil yang telah menyampaikan materinya. Kemudian kita lanjut ke Sama sekali. sesi yang kedua, yaitu diskusi dan tanya jawab. Seperti biasa, kita berikan waktu kepada peserta. Jika ingin ditanyakan, silakan bisa tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom atau bisa bertanya langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Enggak. Bila pertanyaan kali kami bisa apa namanya mengetahui babnya. Kalau tidak ya nanti PR bagi saya. Atau mungkin karena sudah malam, tadi sudah jam 10.
Iya, Pak Ustadz. Ada sebagian juga yang mungkin udah tengah malam karena beda waktu. Oh iya ya, ini kalau di Indonesia karena mungkin agak ini ya agak apa waktunya itu penentuan waktunya juga agak keder ya. Kalau terlalu nggak baik, Iya, Pak Ustadz. kurang pagi. Baik, baik. Mungkin satu pertanyaan Pak Ustadz sebelum ditutup. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin ini terkait jika lagi puasa, tapi ada kegiatan atau pekerjaan yang berat seperti itu. Mungkin seperti pekerja bangunan atau mungkin di gudang gitu kan, memungkinkan kita untuk angkat-angkat barang dan sebagainya. Itu kan lumayan menguras tenaga, lumayan menguras cairan juga. Nah, apakah itu diperbolehkan untuk berbuka atau tidak puasa gitu? Dan mungkin harus dilanjutkan puasanya, Pak Ustadz. Terima kasih. Secara apa ya, pertanyaan ini sebenarnya mungkin Ustadz Adib sudah tahu jawabannya ya. Ya kalau saya pribadi sebenarnya ketika seseorang itu sudah istilahnya apa ya, eh, memiliki kebiasaan ya, dengan aktivitas beratnya, seharusnya sih tidak ada halangan untuk berpuasa gitu. Karena eh, pekerja-pekerja berat ini tentunya kan mereka setiap hari terbiasa apa namanya, beraktivitas, melakukan aktivitas yang apa istilahnya itu ya, yang sifatnya fisik ya. Karena gini, kalaupun misalkan dikategorikan sebagai orang yang terkena rukhsah atau tidak mampu untuk berpuasa, jawabannya tentu mereka bukan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpuasa seperti halnya orang tua yang tua renta misalkan. Karena secara fisik mereka masih masih kuat gitu sebenarnya. Karena gini kan, kalau dia itu apa namanya, beraktivitasnya atau profesinya adalah sebagai katakanlah yang biasa angkat-angkat berat itu kan, maka sampai kapanpun dia tidak akan bisa berpuasa nantinya ketika dikatakan boleh untuk berbuka gitu misalkan. Kenapa? Karena kan setiap harinya beraktivitas seperti itu. Di bulan Ramadan juga sama, di bulan yang lain juga sama. Sehingga lalu bagaimana eh, solusinya kan gitu bahasanya. Kalau menurut pendapat saya pribadi, apa ya, orang tersebut tetap harus apa, tetap tetap terkena kewajiban berpuasa karena tadi tidak ada, bukan orang musafir ya, tidak terkena rukhsah gitu.
bukan orang yang tidak mampu berpuasa, seperti halnya tadi yang saya sebutkan orang yang lemah tubuhnya dan seterusnya itu, sehingga dia tidak bisa tidak, kan ada dua kondisi ya, orang yang haid, orang yang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah menyusui, itu kan kewajiban selainnya muqadha adalah apa namanya, membayar fidyah. Ada orang tua yang tidak mampu lagi membayar fidyah, mengganti dengan fidyah puasanya itu. Orang yang berbuka ketika bulan puasa Ramadan ya karena hal-hal apapun penyebabnya, itu harus mengqadha di bulan yang lain. Lalu bagaimana kalau dia itu katakanlah ya kuli bangunan misalkan ataupun yang lain-lain yang sifatnya menguras tenaga. Apakah dia bisa mengkodok di lain waktu? Tentunya kan tidak bisa. Nah, maka kondisinya nanti seperti apa? Lakukan puasa itu semaksimal mungkin sampai di mana dia tidak lagi eh, apa namanya, merasa terbebani dengan itu. Artinya apa? Kalau menurut pendapat saya pribadi sih, dari pengalaman yang sudah-sudah, dulu teman-teman saya ketika di pesantren ada yang biasa melaksanakan puasa itu, walaupun suatu ketika dia itu katakanlah beraktivitas berat ya karena sudah terbiasa puasa, dia tidak terbebani dengan puasa tersebut gitu. Begitu juga menurut saya, pendapat saya pribadi tentang orang yang biasa mengangkat atau beraktivitas beban berat gitu. Pastinya harusnya dia bisa bertahan gitu sampai apa namanya, sampai selesai puasa itu, sampai sampai malam, sampai ketika waktu berbuka tiba gitu. Artinya tidak ada asal itulah, tidak ada kebolehan, tidak ada apa namanya, katakanlah keringanan pastinya gitu ya. Apakah dia mengganti fidyah atau tidak, tetap harus diwajibkan untuk berniat puasa. Hanya nanti ketika di siang itu, kalaupun memang kan benar-benar dia kelelahan dan seterusnya, sehingga sampai dia itu apa namanya, sakit ataupun lemas dan terusnya membahayakan kesehatannya, baru dia diperbolehkan membatalkan puasa dan tetap diwajibkan untuk mengkodok gitu. Nah, ini yang menjadi apa pemahaman saya tentang orang-orang yang beraktivitas fisik ya. Karena kalau kita mengacu pada sejarah, ketika perang Badar terjadi di tahun kedua Hijriah itu kan terjadi di bulan Ramadan kalau tidak salah. Para sahabat dan Nabi pun berpuasa itu tuh. Mereka apa namanya, marching apa istilahnya itu, berbaris menuju Badar itu dalam kondisi berpuasa, sehingga bukan menjadi halangan sebenarnya. Itu sih yang saya ketahui. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Soalnya ini Iya, sama-sama. ya pas bulan puasa tahun berapa gitu kan dialami langsung oleh teman saya gitu Pak Ustadz, di Iya, salah satu pabrik gitu. Bahkan dari pemiliknya menyiapkan gitu kan satu kulkas minumannya gitu. So barangkali mau minum dibuka, malah dipersilahkan iya, seperti itu Pak Ustadz. Jadi emang tidak ada rukhsah Mbak ya untuk yang iya, iya. seperti itu. Tidak ada, tidak ada. Sepengetahuan saya tidak ada. Ya mungkin kalau misalkan sudah terlalu capek gitu kan, tidak kuat, mungkin bisa terbuka Hmm, dengan catatan harus di kodok setelah Ramadan selesai seperti itu Pak Ustadz. betul. Ya, itu sih yang saya ketahui. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz. Iya, sami-sami. Bila mungkin karena terbatas waktu juga, sudah malam juga, mungkin bisa ditutup dengan closing statement dan doa keberkahan di bulan yang mulai ini Pak Ustadz. Mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحمة تفرقنا وتفرقنا ثم اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتنصرنا يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمنا كما ربونا صغارا
ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين Baik, terima kasih yang disampaikan kepada guru kita, Ustaz Khalil Rahman. Terima kasih juga kepada hadirin peserta kajian Norma Hijrah Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini diberikan kemudahan untuk mengamalkannya Amin. di kehidupan sehari-hari, آمين terutama di bulan suci Ramadan yang sedang kita lalui bersama. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, آمين Bapak Ibu, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. الحمد لله Alhamdulillahirrahmanirrahim. رب العالمين سبحانك Subhanakallahumma wa اللهم bihamdik. وبحمدك Asyhadu an la أشهد ilaha illa أن anta, لا إله إلا astaghfiruka wa أنت atubu ilaik. أستغفرك وأتوب إليك Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai bertemu di kajian berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam وعليكم warahmatullahi السلام ورحمة الله wabarakatuh. وبركاته